Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Yulianita Putri Pangaribuan, mahasiswa Ekonomi Pembangunan dari Universitas Brawijaya dengan nomor NIC CP246. Baik, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kriteria proses bisnis dan gap analysis terhadap PT Transjakarta. Baik, sebelum masuk kepada videonya, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian yang akan ada dalam video kali ini, yaitu yang pertama, yakni adalah definisi mengenai kriteria proses bisnis dan gap analysis. Kemudian yang kedua adalah profil dari PT Transjakarta. Kemudian yang ketiga, saya juga akan menjelaskan mengenai contoh kriteria proses bisnis pada PT Transjakarta. Dan yang keempat adalah mengenai contoh gap analysis PT Transjakarta. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu kriteria bisnis atau kriteria proses bisnis. Menurut Zairi, kriteria proses bisnis ini merupakan aktivitas penting yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, jadi secara umum proses bisnis ini merupakan aset penting bagi perusahaan yang secara langsung dapat mempengaruhi daya tarik produk maupun layanan pada pasar. Baik, selanjutnya adalah mengenai definisi dari gap analysis. Jadi menurut Kim dan Ji, gap analysis merupakan alat atau proses yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan berada dan perbedaan yang ada antara situasi saat ini, suatu organisasi, dan apa yang seharusnya ada. Jadi gap analysis ini secara umum adalah alat penting untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini, suatu organisasi dan kondisi apa yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah mengenai profil dari PT Transjakarta. Jadi Transjakarta itu adalah sistem bus rapid transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan. Nah, BRT ini merujuk kepada angkutan bus yang memiliki jalur khusus dari jalur kendaraan lainnya atau kendaraan biasa. Nah, Transjakarta ini sudah beroperasi itu sejak 1 Februari 2004. Kemudian juga Transjakarta ini dikelola oleh gubernur dengan keputusan gubernur nomor 110 2003 dan juga pada 27 Maret 2014 Transjakarta bertransformasi menjadi badan usaha milik daerah. Kemudian Transjakarta sudah mengoperasikan bus pada tahun 2024 itu sudah sebanyak sekitar 4.487. Selanjutnya adalah mengenai kriteria proses bisnis PT Transjakarta, di mana PT Transjakarta sendiri menerapkan sistem manajemen mutu atau SNM ISO 9001/2008 pada tahun 2010, di mana sistem ini merupakan panduan standar internasional untuk membantu mengelola kualitas dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya mengenai kriteria bisnis pada PT Transjakarta, di mana PT Transjakarta yang pertama itu menganalisis data keluhan dan insiden. Di sini mereka mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang jenis keluhan, frekuensi insiden, lokasi waktu, dan penyebabnya. Kemudian yang kedua adalah pengukuran kinerja. Transjakarta mengevaluasi sistem manajemen mutu yang sudah diterapkan menggunakan indikator seperti jumlah penumpang, kecepatan layanan, dan kondisi fasilitas. Kemudian yang ketiga adalah mengenai pengawasan dan evaluasi. Di sini menilai kepatuhan terhadap prosedur dan efektivitas pelatihan serta sistem pemantauan yang diterapkan. Kemudian yang keempat adalah mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan. Hal ini dilakukan untuk mematuhi peraturan Menteri Perhubungan nomor 85 tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan. Kemudian yang kelima adalah mengenai kemudahan akses, di mana fasilitas yang lebih baik ini seperti rute yang jelas dan waktu tempuh yang lebih singkat akan meningkatkan kenyamanan pengguna. Yang keenam adalah mengenai kualitas infrastruktur. Ini memastikan bahwa semua sarana fisik seperti halte dan jembatan penyeberangan memenuhi standar untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
Kemudian yang ketujuh adalah mengenai pelatihan sumber daya manusianya. Di sini karyawan dilatih agar memahami prosedur dan berkomitmen terhadap standar layanan. Dan yang kedelapan adalah mengenai manajemen keluhan. Di sini mereka memperbaiki sistem penanganan keluhan untuk merespon yang lebih cepat dan akurat. Kemudian yang kesembilan juga ada layanan Transjakarta Care. Di sini Transjakarta mengembangkan sistem layanan yang ramah dan memudahkan penyandang disabilitas. Dan yang ke-10 adalah mengenai implementasi SMM ISO 9001-2015. Di sini menerapkan sistem manajemen mutu untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan. Dan yang terakhir adalah mengenai benchmarking. Di sini pada proses ini Transjakarta bisa membandingkan kinerja dengan organisasi lain untuk meningkatkan standar pelayanannya. Selanjutnya adalah mengenai gap analysis dengan metode 7S McKinsey. Jadi pertama-tama sebelum masuk kepada gap analysis, saya akan menjelaskan mengenai metode 7S McKinsey ini, di mana 7S McKinsey, 7S McKinsey ini merupakan framework atau kerangka kerja untuk melakukan analisis internal organisasi atau perusahaan dengan 7 elemen utama, di mana antara lain itu ada strategi, ada share value, ada struktur, ada sistem, kemudian juga ada staff, style, dan skill. Nah, 7S McKinsey ini juga diperkenalkan oleh Tom Peters dan Robert Waterman, di mana kerangka kerja ini bisa digunakan untuk memeriksa berbagai organisasi itu bekerja sama. Selanjutnya adalah mengenai gap analysis dengan 7S McKinsey yang telah dijelaskan tadi. Dari yang pertama adalah strategi, di mana Transjakarta sendiri itu memiliki strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam hal keterjangkauan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu. Namun pada realitanya atau terjadinya kesenjangan di mana terdapat masalah dalam keselamatan dan ketepatan waktu yang akhirnya mengakibatkan denda. Nah, untuk mengatasi hal ini, Transjakarta bisa meningkatkan pada armada dan rutenya dan memperbaiki fasilitas di halte serta menerapkan pemantauan berbasis teknologi seperti GPS. Selanjutnya, untuk structure, di mana Transjakarta ini mengadopsi struktur organisasi fungsional. Ini semacam pembagian tugas dan tanggung jawab itu diatur berdasarkan fungsi-fungsinya tersendiri, di mana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan spesialisasi pada setiap bidang. Namun pada kenyataannya, Transjakarta itu kurang fokus dan dalam mengelola keselamatan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan insiden. Di mana untuk mengatasi ini perlu dibuat divisi keselamatan yang khusus bertanggung jawab mengelola pada aspek keselamatan transportasi. Selanjutnya adalah mengenai sistem, di mana Transjakarta ini berupaya untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta dengan menyediakan layanan cepat yang terintegrasi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu bus rapid transit. Pada realitanya, Transjakarta itu mengalami kepadatan pada penumpang dan keterlambatan jadwal, serta kurangnya fasilitas yang memadai di halte dan keterbatasan armada. Sehingga untuk mengatasi hal ini, Transjakarta bisa meningkatkan frekuensi armada atau jumlah busnya untuk mengurangi kepadatan, kemudian juga bisa mengaplikasikan aplikasi berbasis AI atau Artificial Intelligence untuk analisis dan juga real time tracking, dan juga tidak lupa untuk mengedukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan aplikasi untuk memantau jadwal. Selanjutnya adalah mengenai share value, di mana Transjakarta ini mengamalkan nilai-nilai perusahaan yang diwakili oleh akronim BISA, di mana itu merupakan singkatan dari bahagia, inovatif, semangat, dan amanah. Namun pada realitanya Transjakarta memiliki kesenjangan atau berbeda dari nilai yang ingin diterapkan, di mana Transjakarta ini perlu memiliki fokus tambahan pada keberlanjutan dan ramah lingkungan, sehingga untuk mengatasinya, Transjakarta bisa melakukan komitmen untuk menggunakan teknologi dan armada yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya adalah mengenai style,
atau gaya kepemimpinan, di mana Transjakarta ini berfokus pada good corporate governance. Ini menekankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Namun pada kenyataannya mereka pada pengambilan keputusannya itu memungkinkan untuk dipengaruhi dinamika politik. Mengingat Transjakarta ini yang berada di bawah kepemerintahan. Sehingga untuk mengatasi hal ini, Transjakarta bisa memperkuat komunikasi, transparansi, dan membangun mekanisme pengawasan yang independen. Selanjutnya mengenai staff, yakni sumber daya manusia yang ada di Transjakarta, itu sudah dinilai baik oleh pengguna terkait sikap ramahnya, kemudian juga kesopanannya, dan kemampuan berkomunikasi dalam memberikan informasi. Kemudian juga kecepatan dan efisiensi pelayanan yang mencerminkan profesionalisme yang tinggi. Namun pada kesenjangannya, Transjakarta itu mengalami penanganan pada keluhan pelanggan yang belum memadai dan cepat, dan juga terdapat kesenjangan juga di mana petugas itu terkadang kurang konsisten dan berpenampilan kurang rapi. Sehingga untuk mengatasi ini, Transjakarta bisa mengadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan petugas untuk menangani keluhan dan berkomunikasi secara efektif, serta penerapan sistem pengawasan internal serta reward dan punishment untuk memastikan kepatuhan terhadap standar penampilan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yang terakhir mengenai skill, di mana skill ini merupakan keterampilan. Nah, Transjakarta itu memiliki pelatihan juga untuk keterampilan pada supir Transjakarta untuk mengemudi secara defensif. Nah, terus juga Transjakarta itu memiliki harapan juga pada keterampilan untuk memiliki kemampuan interpersonal yang baik atau hubungan antara petugas dan penggunanya yang baik. Namun terdapat kesenjangan pada soft skill-nya, di mana Transjakarta itu memiliki kekurangan dalam interpersonalnya justru, dan kekurangannya pada komunikasi proaktif dan manajemen konflik. Sehingga untuk mengatasi ini, Transjakarta bisa mengadakan pelatihan soft skill yang komprehensif dan berkelanjutan pada komunikasi serta pada manajemen konflik. Selanjutnya adalah mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulan apa yang didapat dari video-video dari bagian-bagian sebelumnya, yakni adalah penerapan kriteria proses bisnis dan gap analysis ini bisa membantu tidak hanya PT Transjakarta namun organisasi atau perusahaan lainnya dalam mengevaluasi kinerja saat ini untuk arah perbaikan ke depannya. Sehingga dengan demikian Transjakarta atau perusahaan lainnya itu bisa dapat terus beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi tantangan. Baik, sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.